Nggak terlalu unik juga karakter-karakternya, kecuali satu, gue suka sama Yamamoto-nya, si tengkorak itu. Dia doang kayaknya di chapter satu ini yang buat gue penasaran dari ngeliat desain karakternya doang. Oke, jadi cerita awalnya itu, di daerah Shinjuku ada seorang karyawan yang mati secara misterius. 8 tahun kemudian, anaknya karyawan itu, namanya Arakawa, yang sekarang sudah menjadi pelajar sekolah, tiba-tiba mendapat paket yang dialamatkan ke ayahnya yang sudah mati itu. Isi paketnya adalah tengkorak yang bisa bicara. Tengkorak itu namanya Yamamoto. Dia ngasih kekuatan ke Arakawa, yaitu kemampuan tembus pandang. Arakawa kepikiran berbagai macam kemungkinan untuk pakai kekuatan itu. Tapi dia akhirnya nggak pakai sama sekali, karena menurut si Arakawa, kehidupan yang dia punya sekarang itu udah nyaman. Apalagi dia orangnya itu mengalir aja, nggak suka mempertanyakan sesuatu. Terus Yamamoto itu ngajak Arakawa ke suatu tempat. Di perjalanan ada lelaki yang ngebuntutin mereka. Lelaki itu ngincar si Yamamoto. Tiba-tiba si Arakawa diserang sama lelaki itu. Dan lelaki itu pun bilang kalau si Yamamoto lah yang ngebunuh ayahnya Arakawa. Ternyata Yamamoto ngasih kekuatan ke Arakawa karena Yamamoto merasa bersalah dan dia mau menebus dosanya. Terus abis Yamamoto diambil sama lelaki itu pergi ninggalin Arakawa. Arakawa yang selama hidupnya nggak pernah mempertanyakan apapun, akhirnya membulatkan tekadnya dan pergi nyerang si lelaki itu. Arakawa dan lelaki itu berubah menjadi tembus pandang dan bersiap untuk berantem. Jadi, itu cerita dari Skeleton Double chapter 1. Kedepannya gua rasa Arakawa ini bakal semakin mengenal lebih dalam tentang dunia tembus pandang itu. Oke, sekarang gua akan kasih impresi gua setelah baca chapter 1. Sebenarnya nggak banyak yang terjadi ya di chapter 1 ini. Bahkan berantemnya pun disimpan di chapter 2. Jadi untuk actionnya gue belum ada opini apa-apa sih. Karena gue penasaran juga berantem sesama makhluk tembus pandang tuh kayak gimana. Soalnya gue rasa sih ya, setiap orang yang bisa tembus pandang di komik ini punya seenggaknya satu kemampuan lain. Dari gambar sama desain karakternya, menurut gue sih ya lumayan aja ya. Bagus banget sih ya enggak, jelek juga enggak. Nggak terlalu unik juga karakter-karakternya, kecuali satu, gue suka sama Yamamoto-nya, si tengkorak itu. Dia doang kayaknya di chapter satu ini yang buat gue penasaran dari ngeliat desain karakternya doang. Di chapter satu ini belum banyak yang dikasih tahu tentang dunia tembus pandang itu. Bahkan karakter utama cewek yang ada di cover artnya juga belum muncul di chapter satu ini. Tapi gue suka sih, jadi di chapter satu ini ceritanya bener-bener difokusin ke dampak yang diterima Arakawa setelah ayahnya meninggal. Di chapter satu ini juga kelihatan plot utama di Skeleton Double itu tentang Arakawa yang mau tahu kebenaran yang membuat ayahnya bisa mati. Jujur sih, abis baca chapter satu, gue nggak terlalu nge-hype untuk chapter-chapter selanjutnya. Tapi bukan berarti gue nggak mau baca manga ini lagi. Cuma ya, buat sekarang belum ada yang bikin gue penasaran banget gitu. Tapi gue akan tetap baca chapter 2 dan seterusnya, karena tergantung dari bagaimana kehidupan orang-orang tembus pandang ini, cerita ini bisa punya potensi yang menarik. Gue baca manga ini secara digital di situs resminya, yaitu Manga Plus. Kalian bisa baca dari web atau download aplikasinya juga bisa. Tapi untuk sekarang, di Manga Plus komik ini cuma ada dalam bahasa Inggris. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, juga udah ada di situs-situs tidak resmi. Kalian cari di Google juga, ketemu pasti. Segitu aja dari gua untuk video First Read Skeleton Double ini. Semoga membantu kalian lah, walaupun gue juga nggak tahu bantu apa juga. Oke, kalau suka videonya bisa di like atau subscribe channel ini. Kalau nggak suka boleh di dislike, terserah kalian. Oke, terima kasih udah nonton. Bye-bye.